Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Inheritance dan Access Modifier. Berikut akan dibacakan oleh Pan Akbar Yulianda beserta Dea Ananda Hasibuan. Apa itu inheritance? Merupakan proses pewarisan data dan metode dari suatu kelas yang telah ada kepada suatu kelas baru. Kelas yang mewariskan disebut dengan superkelas, parent class, base class. Sedangkan kelas yang mewarisi kelas yang baru disebut dengan subclass, child class, atau derived class. Contoh, jika seorang anak memiliki kulit yang warna putih, maka otomatis si anak akan mewariskan kulit yang putih. Secara logika, apabila seorang mewariskan sifat yang rajin memberi pada orang lain, maka orang tua pasti memiliki sifat rajin memberi juga. Di dalam konsep inheritance, apapun sifat, ciri-ciri, dan tingkah laku yang dimiliki si orang tua, maka otomatis si anak mewariskan sifat, ciri, dan tingkah laku dari orang tua tersebut. Fungsi inheritance yaitu merujuk pada konsep dalam pemrograman berorientasi objek, di mana sebuah kelas dapat mewarisi atribut data dan metode fungsi dari kelas lainnya yang disebut sebagai superkelas atau parent class. Hal ini memungkinkan untuk menciptakan hierarki kelas yang memungkinkan untuk menurunkan inherit properti dan perilaku dari suatu kelas ke kelas lainnya. Kemudian ada superkelas dan subkelas. Superkelas adalah kelas induk yang memberikan sifat pada subkelas. Subkelas mewarisi sifat-sifat dari superkelas dan menambah fitur-fitur tambahan. Ini memungkinkan pewarisan hierarki dalam program. Contohnya itu adalah superkelas sama dengan binatang. Contohnya subkelas yaitu ayam, ikan, kelinci. Jika superkelas mempunyai sifat yang suka memburu, maka otomatis subkelas akan mempunyai sifat yang suka memburu. Sebaliknya, jika subkelas mempunyai sifat yang suka memangsa, maka otomatis superkelas pasti memiliki sifat yang suka memangsa. Subkelas tidak dapat mewarisi anggota private dari superkelasnya. Dengan inheritance, kelas yang baru atau subkelas akan mirip dengan kelas yang lama atau superkelas, namun memiliki karakteristik yang baru. Dalam Java, subkelas hanya bisa memiliki suatu superkelas atau single inheritance, sedangkan superkelas bisa memiliki suatu subkelas atau lebih. Untuk menerapkan inheritance, gunakan statement extends. Selanjutnya itu adalah apa itu access modifier. Access modifier adalah sebuah hak akses yang diberikan kepada sebuah variabel, method atau kelas dengan tujuan untuk menjaga integritas dari data tersebut ketika ingin diakses objek lain. Hak akses sendiri diberikan oleh pembuat program sebagai salah satu bentuk implementasi dari OOP itu sendiri. Dengan adanya access modifier, kita dapat membatasi resource mana saja yang dapat diakses oleh objek tertentu, turunannya ataupun oleh metode tertentu. Di bahasa Java sendiri ada 4 jenis access modifier yang dapat digunakan. Yang pertama itu adalah public, yang kedua protected, yang ketiga no modifier, yang keempat adalah private. Penggunaan access modifier. Pemilihan access modifier yang tepat merupakan bagian penting dalam merancang program yang efisiensi dan aman. Dengan membatasi akses ke properti atau metode tertentu, kita dapat mengontrol bagaimana komponen program berinteraksi satu sama lain, mencegah modifikasi yang tidak diinginkan, serta membatasi penggunaan dan perubahan yang tidak sah. Secara umum, praktek terbaik adalah menggunakan access modifier yang paling tertutup atau private untuk properti dan metode, kecuali jika ada alasan yang jelas untuk membuatnya lebih terbuka atau public atau protected. Ini menerapkan prinsip enkapsulasi yang merupakan salah satu konsep fundamental dalam pemrograman berbasis objek. Contoh program inheritance dan access modifier. Contoh program dengan kasus, yang pertama adalah employee Java, yang kedua main Java, yang ketiga person Java. Itu akan dijelaskan oleh Raya. Di sini kita bisa melihat contoh program dengan kasus menggunakan employee Java. Dan di sini ada contoh program dengan kasus main.java, dan di sini ada contoh program dengan kasus menggunakan person.java.
Pertama ada namanya employee.java, yang kedua ada main.java, yang ketiga person.java. Contoh program tanpa kasus menggunakan employee.java kita bisa melihat di sini, dan di sini kita bisa melihat contoh program tanpa kasus menggunakan main.java, dan di sini kita bisa melihat contoh program tanpa kasus menggunakan person.java. Udah siap. Baiklah, apakah ada pertanyaan, saran atau kritikan dari rekan-rekan sekalian? Iya, dari kelompok 6 dengan NIM 2312000015. Pertanyaan saya yaitu apa itu kelas person dalam Java dan mengapa itu penting dalam pemrograman berorientasi objek? Itu saja. Hah? Apa itu kelas person Hah? dalam Java dan mengapa itu penting dalam pemrograman berorientasi objek? Itu aja. Apakah yang lain ingin bertanya juga? Ini satu kelompok, satu orang yang ingin bertanya. Mariana Pandi, perkenalkan nama, NIM serta Nama saya Mariana Pandi, dari kelompok 7. Saya ingin bertanya, jelaskan perbedaan antara akses modifier dan seperti publik, private, protected, dan default dalam konteks pewarisan. Kapan kita harus menggunakan masing-masing? Oke, terima kasih. Tolong diulang dong. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan perkenalkan nama, NIM dan kelompok. Perkenalkan nama saya Retiar. Perkenalkan nama saya Retiar Kamarbun dengan NIM 23120024 dari kelompok 5. Apa perbedaan antara publik dan private mengubah akses? Oke Bang, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi Bang? Abang biarkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Arkan, NIM 23120014, saya dari kelompok 2. Pertanyaan saya adalah apakah perbedaan antara protected dengan default access modifier jika itu dilakukan dalam package yang berbeda? Apa output yang akan dihasilkan? Oke Bang. Ada yang ingin bertanya lagi nggak? Silakan nggak? Perkenalkan, nama saya Herudini, NIM 23120013. Saya ingin bertanya, apakah ada situasi mana menggunakan access modifier internal lebih sesuai daripada public? Sekian. Dari kelompok berapa Kak? Kelompok 3. Adakah yang ingin bertanya lagi? Saya Muhammad Faridul Sinaga dari kelompok 4 dengan NIM 19. Pertanyaan saya, bagaimana sih cara kita memutuskan untuk kapan memakai access modifier atau kapan untuk memakai pewarisan dan gunanya itu untuk apa? Kayak kan tadi udah dijelasin kayak untuk mewariskan gitu kan. Cuman kita nentukannya itu misalnya dalam program apa contohnya gitu digunakan apanya access modifier sama pewarisan. Terima kasih. Udah kelompok berapa nih Kak yang baiklah, kami akan jawab seluruh pertanyaan dari kalian. Tapi saya minta mohon kepada kalian untuk memberikan waktu sedikit agar kami bisa menjawab pertanyaan dari kalian tersebut. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7, yaitu pertanyaan dari saudara Rean. Pertanyaannya, jelaskan perbedaan antara akses modifier seperti public, private, protect, dan default dalam konteks pewarisan, dan kapan kita harus menggunakan masing-masing kode tersebut. Di sini akan saya jawab. Public itu anggota kelas yang dideklarasikan dengan modifier public dapat diakses dari mana saja, baik dari kelas itu sendiri
kelas di dalam package yang sama, kelas coordinator class di package yang berbeda maupun kelas di package lain. Yang kedua, privat. Anggota kelas yang dideklarasikan dengan modifier privat hanya dapat diakses di dalam kelas itu sendiri. Yang ketiga, protect. Anggota kelas yang dideklarasikan dengan akses modifier protect dapat diakses di dalam kelas itu sendiri, kelas di dalam package yang sama dan kelas turunan satu kelas baik dalam package yang sama maupun package yang berbeda. Default package privat. Jika tidak ada akses modifier yang ditentukan, maka tidak ada juga kata kunci seperti public, privat, ataupun protect. Maka anggota kelas memiliki akses default package privat. Dan di sini saya akan memberitahu kapan kita harus menggunakan masing-masing kode tersebut. Public digunakan ketika ingin anggota tersebut dapat diakses dari mana saja. Yang kedua, privat digunakan ketika ingin menyembunyikan detail implementasi dari luar kelas. Ketiga, protect digunakan ketika ingin memberikan akses kepada kelas turunan tapi ingin membatasi akses dari kelas di luar package. Dan keempat, default package digunakan ketika kita ingin membatasi akses hanya ke dalam package yang sama. Apakah jawaban yang saya berikan mendapat abang terima, Bang? Oke, terima kasih deh. Saya Bang. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Arbiu Arkan. Pertanyaan adalah apa perbedaan default access modifier dengan protected access modifier? Yang pertama itu adalah default access modifier itu hanya bisa diakses di dalam kelas-kelas dan package yang sama, tidak bisa berbeda package. Kecuali dengan protect access modifier dia bisa berbeda package dan subclass itu subclassnya berada di package yang berbeda itu dapat diakses. Jadi kesimpulannya adalah protect access modifier itu cakupannya lebih luas karena dia bisa memakai dari package yang lain. Apakah jawaban saya bisa dimengerti? Baiklah, saya ini ingin menjawab pertanyaan dari Raditya. Apa perbedaan public dan privat untuk mengubah akses? Dari public sendiri yaitu ketika ada yang memastikan anggota kelas tersebut dapat diakses secara luas dan bebas tanpa batasan, ini sering digunakan untuk metode yang merupakan terbuka update dari kelas. Sedangkan privat yaitu untuk mengamankan data atau metode yang perlu diakses atau dimodifikasi di kelas lain. Ini membantu dalam menjaga integritas data dan memfasilitas enkapsulasi. Nah, bagaimana Radit? Paham sedikit. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Farejal Dapa. Bagaimana cara kita memutuskan bahwa kita harus memakai akses modifier ataupun pewarisan? Kapan harus dilakukan? Dari pertanyaan mengenai kapan harus menggunakan akses modifier dan pewarisan adalah sebagai berikut. Yang pertama, akses modifier. Gunakan privat untuk menyembunyikan data atau metode dari kelas lain, melindungi data internal dan menjaga enkapsulasi. Gunakan protect untuk memberikan akses kepada subclass dan kelas dalam paket yang sama, memungkinkan pewarisan dan akses terbatas. 3. Gunakan public untuk memberikan akses bebas dari mana saja, terutama untuk metode atau data yang perlu diakses oleh kelas lain. Yang kedua, pewarisan, inheritance. Gunakan pewarisan untuk menghindari duplikasi kode, memanfaatkan hubungan hierarki yang jelas antara kelas induk dan subclass, memperluas fungsionalitas tanpa mengubah kelas asli dan mendukung polimorfisme untuk fleksibilitas kode. Apakah sudah jelas? Terima kasih banyak. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6 yaitu Reza Panitia. Jalan. Apa itu class person dalam Java dan mengapa itu penting dalam pemrograman berorientasi objek? Jadi di Java itu semua kelas itu penting kan? Sebuah kelas adalah blueprint atau cetakan untuk menciptakan objek. Kelas mendefinisikan perilaku dan sifat-sifat objek yang akan dibuat dari kelas tersebut. Yang ditanyakan kelas person. Kelas person itu kan dapat digunakan untuk membuat objek yang mempresentasikan orang dengan menyimpan informasi seperti nama, usia, dan alamat.
Jadi pentingnya kelas dalam pemrograman berorientasi objek terletak pada kemampuannya untuk mengorganisir dan mengelola kode secara terstruktur. Beberapa alasan mengapa kelas penting adalah yang pertama itu abstraksi, yang kedua itu encapsulation, yang ketiga itu inheritance atau konsep, yang keempat itu polymorphism. Terus dengan menggunakan kelas dalam pemrograman berorientasi objek, kita dapat mengorganisir kode dengan lebih baik, meningkatkan keterbacaan dan memungkinkan untuk menciptakan kode yang lebih modular dan reusable. Jadi semua kelas itu penting. Apakah Bang Reza paham? Paham. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Hailot ini. Apakah ada situasi di mana menggunakan akses modifier internal lebih sesuai daripada public? Pertama, package private atau akses modifier internal itu lebih sesuai jika Anda ingin membatasi aksesibilitas anggota kelas untuk menjaga modularitas, keamanan, dan integritas data dalam paket yang sama. Tetapi jika ingin diakses secara luas, itu dia lebih sesuai memakai public access modifier ketimbang dari private package. Dari sini, apakah sudah jelas? Oke, di sini kita bisa melihat fungsi-fungsi dari kode tersebut. Yang pertama ada public person, yang di sini berfungsi bersifat public sehingga dapat diakses dari kelas lain. Yang kedua, private string name, ini mendeklarasikan variabel instance name dengan akses modifier private sehingga hanya dapat diakses di dalam kelas person. Yang ketiga, protected integer age, mendeklarasikan variabel instance age dengan akses modifier protected sehingga dapat diakses dalam kelas person dan kelas turunannya. Dan selanjutnya ada public class person, string name, integer age, constructor ini hanya untuk digunakan kelas person yang menganalisasi variabel instance name dan age. Dan selanjutnya ada public string get name, public void set name string, metode getter dan setter untuk name memungkinkan akses dan modifikasi name dari luar kelas. Dan selanjutnya ada public integer get age, public void set age, integer age, metode getter dan setter untuk age memungkinkan akses dan modifikasi age dari luar kelas. Dan selanjutnya ada public void display info, metode untuk menampilkan informasi name dan age yang di kelas employee. Di sini kita bisa melihat public class employee extends person mendefinisikan kelas employee yang mewarisi dari kelas person. Dan kedua ada private string name employee ID private double salary mendeklarasikan variabel instance employee ID dan salary dengan akses modifier private. Yang ketiga ada public employee string name, integer age, dan konstruktor untuk kelas employee yang memanggilkan konstruktor superclass person menggunakan supername age dan menganalisasi variabel instance employee ID dan salary. Selanjutnya ada public string get employee ID, public void set employee ID, metode getter dan setter employee ID. Dan selanjutnya ada public double get salary, set salary, metode getter untuk setter salary. Ada di sini override public void, metode display info yang override metode display info dari kelas person untuk menambahkan informasi employee ID dan salary. Yang selanjutnya ada public double calculate annual salary, metode untuk menghitung gaji tahunan dengan mengalihkan salary dengan 12. Baiklah, yang pertama saya akan membuat program tanpa kasus tentang ruang lingkaran. Yang pertama kita buat tiket sama formulasinya, terus kita buat masukan scanner untuk membaca aksi yang akan dibuat.
supaya scanner kita bisa terpakai. Di sini saya buat sistem outline. Sini tipe datanya kita pakai double karena dia berjenis desimal ya, hasil luasnya nanti. Untuk rumus mencari luas lingkaran itu adalah V kali jari-jari kali jari-jari, yang dimana programnya akan kita buat dengan net V kali di sini kita akan buat sistem outputnya. Fungsi dari kelas ruas ini dia untuk menampilkan hasil dari eksekusi double ruas ini, yang dimana eksekusinya adalah P kali jari-jari kali jari-jari. Baik, akan kita jalankan programnya. Di sini kita disuruh masukkan nilai jari-jari dari lingkaran. Misalnya kita masukkan nilai jari-jarinya 12, maka untuk luas lingkarannya adalah 452,3893411 dan seterusnya. Oke, sekian program yang tanpa kasus. Kemudian saya akan membuat program yang dengan kasus, yaitu dengan positif negatif 0. Yang pertama kita buat dulu import saya pakai tipe data double karena bilangannya nanti akan terdapat desimal.
program saya buat, jika angka lebih besar dari 0 maka outputnya adalah positif. Selanjutnya, jika angka lebih kecil daripada 0, maka angka tersebut adalah negatif. Nah, jika tidak terdapat di angka lebih besar daripada 0 atau lebih kecil daripada 0, maka angka tersebut adalah 0 itu sendiri. Baik, saya akan menjalankan programnya. Di sini kita diperintahkan untuk memasukkan sebuah angka yang dimana angka lebih besar daripada 0 itu adalah positif. Kita masukkan 0,1 maka angka tersebut adalah positif, dan jika kita masukkan angka minus 1 maka angka tersebut adalah negatif, dan jika kita masukkan angka 0 maka bilangan tersebut adalah angka itu sendiri. Oke, sekian live call dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Baiklah, kasihkan kepada jika ada salah-salah kata atau pembicaraan, kami mohon maaf. Kami akhiri dari presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.